Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Denny selaku dosen bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, perkenalkan nama saya Revalina Aningrum Sari dari Prodi D4 Keperawatan Anestesi dari kelas 5D. Di sini saya akan mengangkat judul pidato kekerasan semaraknya kekerasan kepada anak di bawah umur. Baiklah, anak adalah tumpuan dan harapan orang tua. Anak juga ialah akan menjadi penerus bangsa. Setiap sedianya wajib dilindungi maupun disayangi, dilindungi dari orang yang jahat, orang-orang yang akan menyakitinya. Tapi zaman sekarang maraknya pelecehan dan kekerasan anak di bawah umur. Berbagai jenis kekerasan diterima oleh anak-anak seperti kekerasan verbal, fisik, mental maupun pelecehan seksual. Ironisnya, pelakunya adalah orang-orang terdekat seperti keluarga, sepupu, teman bermain, dan bisa terjadi saat ini adalah ayah sendiri. Tentunya ini juga memicu trauma pada anak. Anak akan menjadi murung, pendiam, akan menjadi orang yang penakut, tidak berani bersosialisasi. Faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak yaitu pengulangan sejarah kekerasan orang tuanya yang terdahulu. Contohnya anak broken home, anak perceraian, dan anak-anak yang di luar nikah. Karena banyaknya anak semarak yang di luar nikah, anak itu tidak diperlakukan dengan baik oleh lingkungannya dan akan merusak fisiologi dan psikologis anak itu sendiri. Ketika mampu mendidik anak yang tidak diinginkan atau unwanted children atau anak lahir di luar nikah, keluarga pecah, broken home, akibat perceraian, ketiadaan ibu. Jadi saat anak kehilangan ibunya, dia banyak akan mendapatkan kekerasan fisik dari ayahnya, pelecehan dari orang-orang sekitarnya, dijauhi oleh orang sekitarnya. Dan juga dampak kekerasan terhadap anak dapat juga berdampak buruk kepada anak. Anak akan menjadi lebih agresif, sikap umumnya akan terlihat lebih agresif daripada orang lain. Dan saat anak merasa tidak nyaman, dia akan melindungi dirinya sendiri. Dia akan menjauhkan diri dari pergaulan, dari orang-orang sekitar, tidak ingin bersosialisasi karena traumanya tersebut. Saat orang yang dianggap tidak bisa melindungi dirinya itu anak akan langsung memukul atau melakukan tidak agresif terhadap pelaku. Contohnya pasti memukul atau bersikeras ingin melepaskan, misalnya lagi sedang dipegang orang-orang asing. Dan juga anak akan mendapatkan rasa murung, depresi, mampu membuat anak berubah drastis seperti menjadi anak yang memiliki gangguan tidur dan makan, bisa menyebabkan gangguan tidur dan makan. Dan juga bahkan juga disertai penurunan badan secara drastis akibat dari pelecehan itu sendiri. Anak akan menjadi depresi, menjadi stres, menjauhkan diri dari orang-orang sekitarnya, akan lebih mudah menangis, karena sikap menangis itu ditunjukkan karena anak itu tidak nyaman dengan orang-orang sekitarnya, karena mereka tidak merasa aman, tidak merasa terlindungi. Dan juga kondisi ini amatlah memprihatinkan, namun bukan berarti tidak ada penyelesaiannya. Perlu kondisi yang tepat di lingkungan sekitar anak, terutama pada lingkungan keluarga, untuk mendidik anak lebih baik lagi tanpa menggunakan kekerasan, menyeleksi tayangan televisi maupun memberikan perlindungan serta kasih sayang agar anak tersebut tidak terfikir oleh traumanya lagi atau mengingatkan traumanya kembali lagi. Dan juga persoalannya adalah sejauh manakah hukum perundang-undangan sekarang di Indonesia mengapresiasi terhadap fenomena tersebut, baik terhadap perbuatan, perilaku maupun sebagai korban kekerasan. Malahan yang saya tahu saat ini, orang yang terkena pelecehan seksual itu malah disalahkan oleh masyarakat, bukannya dilindungi malah disalah-salahkan. Jadi tolong bagi orang-orang yang menyalahkan korban pelecehan seksual, tolong berhenti, karena mereka adalah korban, bukan mereka yang melecehkan orang lain melecehkan mereka. Tolong berikan keadilan terhadap mereka, karena mereka itu dilindungi, bukan tidak dilindungi. Jangan hancurkan masa depan mereka.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.